I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches up online, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, dance right. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penelitian kami tentang analisis kebijakan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Anissa Wahyu Utami, Livia Rizka Pinda, Lovita Ayunda Meidara, Nia Rista, Syafitri Alizia, Tika Afrimaliza, Yurike Shizuka Nelsi. Baiklah, pada pendahuluan akan dibacakan oleh Lovita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Mengenai penelitian kami, adapun latar belakangnya yaitu di antara banyak isu pendidikan yang hangat diperbincangkan adalah mengenai kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau Permendikbudristek PKS. Peraturan ini efektif berlaku sejak ditetapkan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 1 Agustus 2021 yang lalu. Next. Hasil survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 77 responden yang terdiri dari para dosen mengaku bahwa di kampusnya pernah terjadi kekerasan seksual. Namun demikian, 63% di antaranya tidak pernah ditindaklanjuti melalui suatu mekanisme pelaporan. Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sering merasa takut untuk membela hak-hak yang telah dicederai lantaran oknumnya kebanyakan berasal dari ketimpangan relasi antara peserta didik dan tenaga kependidikan. Next-nya. Adapun rumusan masalah mengenai penelitian kami itu yang pertama, bagaimana mekanisme dan program apa saja yang dilakukan PPKS guna mencegah dan menangani terjadinya pelecehan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, apa saja kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan program apa saja yang dilakukan PPKS guna mencegah dan menangani terjadinya pelecehan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada bab 2 akan dilanjutkan oleh Mia. Kepada Mia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. B. Analisis literatur. Erinca Febrianti, Bambang Widya Seno, Robi Darwis Nasution, dan Yusuf Adam Hilman dalam artikelnya yang berjudul Analisis Kebijakan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 menjelaskan tentang bagaimana kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dinyatakan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan Menteri Permendikbud tersebut. Hasil dari penelitian ini belum menemukan keputusan atau kebijakan dari pihak Universitas Muhammadiyah Ponorogo
tentang kekerasan seksual sebagaimana bentuk implementasi adanya Permendikbud ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mahasiswa di dalam lingkungan kampus diberlakukannya sebuah kode etik mahasiswa sebagai pedoman pengenaan sanksi. Tetapi kode etik mahasiswa masih bersifat general, belum mengerucut, sehingga permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut tetap diperlukan regulasi yang baku guna mengantisipasi serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dihubungkan dengan penelitian ini, ada beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alasannya ialah penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan perbandingan dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang penulis teliti. Adapun perbedaannya, perguruan tinggi pada penelitian ini tidak memiliki satgas khusus untuk menangani kekerasan seksual di kampus, sedangkan perguruan tinggi yang penulis teliti memiliki satgas khusus. Nadira Diva Saraswati dalam artikelnya berjudul Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, menjelaskan tentang bagaimana Kementerian Permendikbudristek menetapkan hasil kebijakannya dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dinyatakan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Permendikbudristek menetapkan hasil kebijakannya dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hasil dari penelitian ini mengimplementasikan salah satu hak masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, di mana semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dibutuhkan agar tujuan negara Indonesia yang tercantum pada UUD 1945 tercapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun alasan penelitian ini dijadikan penelitian terdahulu untuk tugas ini adalah karena pada penelitian ini penulisan bagaimana implikasi antara Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya di perguruan tinggi yang penulis teliti. Terdapat ada beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adapun perbedaannya adalah pada jurnal ini tidak dijelaskan secara spesifik perguruan tinggi mana yang akan dijadikan objek, sedangkan pada penelitian penulis disebutkan secara spesifik perguruan tinggi yang dijadikan objek, yaitu Universitas Negeri Padang. Demikianlah pembahasan saya mengenai analisis literatur. Saya kembalikan kepada Baik, pada bab 3 metode penelitian akan dilanjutkan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya mengenai bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Di sini ada mengenai lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu perguruan tinggi negeri Provinsi Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena UNP merupakan salah satu perguruan tinggi di Kota Padang yang menerapkan program PPKS, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk informan dari penelitian ini adalah Ketua Satgas PPKS UNP, bagian riset, komunikasi dan informasi Satgas PPKS UNP, masyarakat umum, dosen, dan mahasiswa. Next, Mia. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Teknik wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam. Yang kedua merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Mungkin sekian metode penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pada bab 3 hasil dan pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Tika. Kepada Tika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari hasil dari penelitian kami. Yang pertama yaitu mekanisme atau cara kerja Satgas PPKS UNP sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Satgas PPKS adalah satuan tugas penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Mekanisme Satgas PPKS sendiri meliputi hal mencegah, menangani, melindungi, dan mengayomi korban pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus, baik dari kalangan mahasiswa, tendik, dosen, maupun masyarakat yang ada di Universitas Negeri Padang. Program kerja yang sudah dilakukan Satgas PPKS Universitas Negeri Padang sendiri yaitu seperti melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa baru, kemudian selanjutnya ada sosialisasi kepada BEM Universitas Negeri Padang dan ormawa-ormawa kampus. Kemudian Satgas PPKS juga membuat kebijakan seperti menganjurkan mahasiswa untuk mempelajari modul yang dibuat oleh Satgas PPKS. Sekiranya ada 9.000 dari 10.000 mahasiswa yang sudah mempelajari modul tersebut, yang mana di dalam modul tersebut juga berisi kuesioner evaluasi. Anggota PPKS Mega Putri Yuniarti mengungkap bahwa dalam waktu dekat akan diadakan seminar internasional dan berencana ingin merekrut relawan dari setiap ormawa kampus yang bertujuan untuk menjadi perpanjangan tangan dari Satgas PPKS Universitas Negeri Padang itu sendiri. Mei ini bakalan ada seminar internasional di auditorium UNP, insya Allah kalau di ACC nanti. Dari Satgas PPKS pun mau merekrut relawan yang mungkin dalam waktu dekat ini bakalan diusahakan secepatnya terlaksana. Relawannya dari setiap HMD, setiap UKM mengutus relawan untuk ikut serta dalam Satgas PPKS. Ungkap dari Megi selaku anggota dari PPKS itu sendiri. Sebelum Satgas PPKS itu dibentuk, kasus-kasus kekerasan seksual di kampus Universitas Negeri Padang ditangani oleh pimpinan jurusan secara langsung dan langsung diambil keputusan tanpa sepengetahuan dekan dan rektor. Kasus ini juga terjadi di 2 fakultas di Universitas Negeri Padang yang mana dosen tersebut akan diberhentikan karena dia CPNS dan yang satunya lagi diskors. Yang kedua itu korban dan pelaku kekerasan seksual. Jumlah korban yang melapor ke Satgas PPKS UNP sejauh ini kurang dari 10 orang. Ada beberapa korban atau pihak pelapor yang tidak bisa ditindaklanjuti karena dari pihak korban tidak bersedia untuk melanjutkan kasus tersebut. Alasan korban tidak mau melanjutkan kasus tersebut adalah karena takut namanya tercoleng. Sedangkan untuk melanjutkan kasus tersebut, Satgas PPKS UNP membutuhkan beberapa data, seperti nama, alamat, fakultas, dan jurusan, agar Satgas PPKS dapat melanjutkan kasus tersebut. Namun para korban atau pelapor memilih untuk tidak menyampaikan informasi tersebut. Kami selaku Satgas PPKS butuh biodata pelapor. Sementara si korban tidak mau untuk terbuka dengan kami atau melakukan pertemuan dan kami juga ada mengajak si pelapor untuk bertemu berbincang lebih lanjut. Namun di sosial media itu kan nggak sampai pengalaman perlindungan dari kami. Emang dari pihak si pelapor yang kadang membuat kami susah menindaklanjuti kasus tersebut. Ucap Mega Putri Yuneti selaku anggota Satgas PPKS Universitas Negeri Padang. Next. Yang ketiga itu ada pencegahan menjadi prioritas utama. Pencegahan menjadi prioritas utama dalam tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang seperti yang dikatakan oleh Ibu Dr. Fatmariza M.Hum selaku Ketua Satgas PPKS UNP. Satgas PPKS UNP lebih fokus ke pencegahan dikarenakan sejauh ini belum ada kasus yang selesai ditangani atau belum ada yang sampai mencapai titik capai dikarenakan korban yang melapor tidak mau diproses lebih lanjut oleh Satgas PPKS UNP. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zee. Oke, selanjutnya yaitu kendala Satgas PPKS UNP. Satgas PPKS UNP sudah berusaha memaksimalkan mungkin untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa sampai menemukan titik temu. Namun, semua pelapor tidak ingin melanjutkan kasusnya untuk dijalankan lebih serius lagi, sehingga belum ada jumlah atau data korban yang ditangani Satgas PPKS UNP. Kendala lain adalah soal pendanaan. Next. Selanjutnya itu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut. Banyak dari kasus-kasus pelecehan seksual dilatar belakangi oleh faktor biologis dari laki-laki sebagai pelaku, di mana pada kenyataannya laki-laki mempunyai dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan, seperti yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara. Menurut saya itu karena nafsu. Hasil wawancara dengan Satpam UNP, lalu dilanjutkan dengan wali kota jurusan IAN atau Ilmu Administrasi Negara yang mengucapkan seperti berikut. Hal ini terjadi karena adanya kesempatan yang didapatkan oleh pelaku, di mana pelaku-pelaku ini biasanya mempunyai hasrat yang tinggi dan dipengaruhi dengan sering menonton film dewasa sehingga mempengaruhi otaknya untuk melakukan hal tersebut. Next. Saya kembalikan ke moderator. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Livia. Kepada Livia dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah cara mengatasi. Tim Satgas PPKS UNP berencana untuk membuat baliho-baliho, banner, untuk mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya, tim Satgas juga menyampaikan ke segala jurusan dan prodi untuk membuat aturan perihal bimbingan tidak boleh dilakukan di luar kampus dan di luar jam kerja. Selanjutnya yaitu saran untuk lingkungan sekitar. Selain itu, banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, tidak sedikit korban memilih diam dan menutup kasus tersebut. Hal ini terjadi lantaran korban merasa malu untuk membuka suara mengenai kejadian yang dilaluinya, karena menganggap itu sebuah aib yang harus ditutupi. Untuk itu, dukungan dari lingkungan sekitar dari korban pelecehan seksual sangat membutuhkan sehingga korban tidak merasa sendiri. Next. Selanjutnya yaitu adalah yaitu konsep kekerasan seksual di kampus. Menurut WHO, kasus pelecehan sendiri merupakan masalah kesehatan yang sangat serius. Kasus-kasus ini mampu mengganggu dan merusak fisik, mental, dan kesehatan alat reproduksi seseorang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. WHO menyatakan bahwa penanganan yang tepat untuk kasus pelecehan seksual sangat diperlukan, karena mampu berakibat pada seseorang seumur hidupnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kasus kekerasan seksual di lingkungan UNP. Menurut Ketua Umum PPKS UNP, Dr. Fatmariza, pelaku kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh dosen-dosen muda dan terjadi pada saat proses bimbingan mahasiswa.
Selain pelaku, biasanya juga antar senior dan junior, contohnya pada saat rekrutmen anggota dan lain sebagainya. Jika pelaku dilaporkan dan jelas identitas pelaku tersebut, biasanya akan langsung diproses ke pimpinan, apakah akan diskors atau diberhentikan, tergantung rektor yang menentukan. Terlebih lagi, jika sudah merusak nama kampus, tersebar di media, maka akan diberhentikan dari ASN. Jadi hukumannya pun sudah jelas seperti apa. Next. Dan selanjutnya itu adalah langkah ideal penanganan kasus kekerasan seksual oleh kampus. Kami sebutkan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan pihak PPKS UNP untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus, yaitu yang pertama, pihak kampus harus menciptakan peraturan atau regulasi mengenai penanganan kasus pelecehan seksual, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan seksual. Yang kedua, pihak kampus harus membentuk tim investigasi yang bersifat independen serta imparsial untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual dalam kampus, di mana investigasi akan melibatkan seluruh elemen dalam kampus. Yang ketiga, yaitu pihak kampus harus menyediakan bimbingan konseling untuk korban yang melapor kepada kampus. Pihak kampus harus menyediakan jasa psikolog atau psikiater untuk menjaga kesehatan mental dan fisik dan korban, serta menjaga keamanan dari korban jika korban pelecehan tersebut terancam dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu analisa kebijakan. Berdasarkan penelitian yang berjudul Analisa Kebijakan Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang diteliti oleh Erinka Febrianti, Bambang Widiyah Seno, Robi Darwis Nasution, Yusuf Adam Hilman menjelaskan bahwa bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UMPU bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual, serta mengupas tuntas pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Untuk menyelesaikan permasalahan terkait perilaku mahasiswa di dalam lingkungan kampus, diberlakukannya sebuah kode etik mahasiswa sebagai pedoman pengenaan sanksi. Tetapi adanya kode etik mahasiswa masih bersifat general, belum mengerucut pada permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sehingga tetap diperlukan regulasi yang baku guna mengantisipasi serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Baik, terima kasih untuk Livia. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next, Mia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan beberapa bulanan terakhir, dapat kami tarik kesimpulan antara lain. Yang pertama, Satgas PPKS merupakan satuan tugas untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mekanisme atau cara kerja dari Satgas PPKS ini berdasarkan Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021, yaitu meliputi hal pencegahan, penanganan, dan melindungi serta mengayomi korban pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus. Yang kedua, kekerasan seksual yang terjadi di UNP sejauh ini sudah ada yang melapor ke Satgas PPKS, yaitu sebanyak 10 orang. Ada berapa korban atau pihak pelapor yang tidak ingin ditindaklanjuti karena dari pihak korban tidak bersedia untuk melanjuti kasus tersebut dengan alasan yang beragam. Yang ketiga, prioritas utama dari Satgas PPKS UNP yaitu lebih fokus ke pencegahan, karena sejauh ini belum ada kasus yang selesai ditangani atau belum ada yang sampai mencapai titik selesai karena masalah seperti kayak tidak ingin identitasnya diusik gitu. Next, Mia.
Yang keempat, kendala yang dialami oleh Satgas PPKS UNP yaitu pelapor tidak ingin melanjutkan kasusnya untuk dijalankan lebih luas lagi, sehingga belum ada jumlah atau korban yang ditangani Satgas PPKS. Kendala lainnya yaitu soal pendanaan. Yang kelima, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus yaitu dilatar belakangi oleh faktor biologi dari laki-laki sebagai pelaku, di mana pada kenyataannya laki-laki mempunyai dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Selain itu, penyebab lain yang datang dari korbannya sendiri dilihat dari gaya berpakaian serta cara berbicara maupun tingkah laku korban. Yang keenam, upaya yang dilakukan Satgas PPKS UNP untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus itu dengan memasang baliho-baliho dan banner untuk mengingatkan semua pihak untuk agar lebih waspada lagi terhadap kasus kekerasan seksual. Adapun logbook kegiatan PJBL kami selama kami melakukan penelitian yaitu sebagai berikut. Next, Mia. Pada tanggal 1 Mei hari Senin 2023, kami mulai mendiskusikan judul serta laporan penelitian melalui WA Group yang telah kami buat. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei, kami mulai melakukan pembagian tugas yaitu untuk membuat proposal untuk penelitian kami. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei, kami sudah menyampaikan hasil progres proposal kami ke depan, sehingga kami melakukan diskusi untuk merevisi beberapa proposal yang ada kendala di sana, serta menghubungi narasumber untuk diminta ketersediaannya untuk mewawancarai terkait dengan tugas kami ini. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2023, kami mengurus surat izin penelitian melalui website Lettervis UNP agar suratnya dapat dibawa pada saat wawancara. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei, kami membuat pernyataan narasumber dari hasil wawancara. Pernyataan narasumber untuk menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk persiapan wawancara kami ke depannya. Pada tanggal 22 Mei, kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber antara lain Ibu Dr. Mariza M. Hum selaku Ketua Satgas PPKS UNP, Saudara Mega Putri Yuneti, bagian riset komunikasi dan informasi PPKS UNP, Bang Agung selaku Satpamfis, Amanda Refki selaku Wali Kota Himpunan Mahasiswa Departemen IAN UNP, serta beberapa mahasiswa yang ikut serta kami wawancarai. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 kami membuat transkrip hasil wawancara untuk melanjutkan proposal kami. Pada tanggal 27 Mei kami mendiskusikan pembagian kerja lanjutan laporan PJBL kami seperti membuat poster, video, serta lanjutan pembuatan hasil dan pembahasan dari proposal kami. Mungkin sekian dari hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.